Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 8 April 2022. Pada hari ini kita diteguhkan dengan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa suatu ketika orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku?" Tetapi orang banyak itu, orang Yahudi maksudnya, menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Tetapi sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi luput dari tangan mereka. Dan setelah kejadian itu Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini dikisahkan bahwa banyak orang Yahudi itu mau melempari Yesus dengan batu karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Karena bagi orang Yahudi, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Makanya Yesus mengatakan kepada orang banyak, terutama orang Yahudi, mengatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Dalam hal ini kita sebagai orang beriman Katolik, kita menyadari bahwa Yesus hadir dan datang ke dunia adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Artinya ketika setiap orang yang percaya akan segala perkataan dan pekerjaan Yesus, maka di situ juga mereka percaya kepada Allah. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi orang beriman Katolik itu memang tidak mudah. Memang kita mempunyai beriman Katolik, tetapi ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita kadang ragu, kita kadang bimbang ketika kita sedang menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah. Dan ketika kita menghadapi persoalan atau masalah tersebut, kita cenderung mulai melupakan atau mengesampingkan iman kita dan mulai mengambil langkah-langkah yang di luar dari iman kita.
salah satu contoh misalnya, kita berusaha untuk membangun suatu usaha, sebut saja membangun suatu usaha warung misalnya, berangkat dari hal-hal kecil. Tetapi dalam perjalanan itu seperti ada kendala dan harapan kita untuk semakin berkembang itu sepertinya tidak terjadi. Melihat hal itu karena ada ambisi dan juga ada usaha untuk bisa mengembangkan warung kita itu menjadi lebih besar, kita mulai mengambil langkah-langkah yang di luar dari kekuatan iman. Artinya mulai mengambil langkah mencari hal-hal yang lain, misalnya mencari orang-orang pintar untuk melakukan sesuatu agar rumah makan kita bisa laku, laris, dan bisa maju dan berkembang menjadi pesat. Tanpa kita menyadari bahwa kita butuh perjuangan dan juga doa sebagai kekuatan agar usaha dan doa menjadi satu agar apa yang menjadi kita impikan itu terwujud. Itu seperti yang digambarkan dalam Injil yang kita dengar hari ini, seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa aku melakukan pekerjaan Bapakku. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Artinya Yesus hadir ke tengah orang Yahudi, ke tengah dunia, itu sebagai perwujudan atau gambaran dari Bapa. Artinya Allah hadir di tengah-tengah manusia. Dan ini merupakan suatu hal yang kadang kita kurang menyadari tersebut, terutama dalam konteks kehidupan kita dalam hal beriman. Sehingga kita yang sebenarnya sudah lama beriman Katolik seolah-olah mulai pudar iman kita karena keinginan-keinginan kita yang lain atau harapan-harapan kita yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga tanpa kita sadari bahwa ada banyak orang di luar sana yang begitu ingin mengenal Tuhan, begitu ingin mengimani Kristus, mengingini untuk mengimani iman Kristus dalam Katolik. Sedangkan kita sendiri sebagai Katolik cenderung untuk memudar iman kita. Seperti dalam gambaran tadi, ketika Yesus berhadapan dengan orang Yahudi, Yesus hendak dilempari karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dan memang benar, Yesus itu adalah Allah. Karena dia mengatakan, aku melakukan pekerjaan Bapakku dan juga aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Sehingga dalam kisah Injil tadi ketika Yesus ke seberang sungai Yordan, banyak orang di sana yang dahulu mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, mereka lihat dalam diri Yesus dan mereka menjadi percaya. Menjadi pertanyaan refleksi buat kita adalah, sudah sejauh mana iman kita sebagai iman Katolik tertanam dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan? Semoga dengan bacaan Injil yang kita dengar hari ini memampukan kita untuk semakin kuat dan semakin percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.